Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Malam ini persidangan memang betul-betul kita lihat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Selalu dikatakan sangat luar biasa. Ada momen-momen yang memang uh, selama ini kita dilihat. Ramdhanu begitu tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu oleh hakim, jaksa penuntut umum, juga oleh kuasa hukum dari Pak Yosep. Juga momen Kang Yoris, di mana momen Kang Yoris ini ada tingkat emosional yang lumayan cukup tinggi ya, di mana ada suatu penekanan, suatu pertanyaan yang datang dari kuasa hukum Bapak Rahman Hidayat, kemudian berkaitan dengan masalah kedua almarhumah. Yoris sempat meluapkan perasaan hati dan sekaligus mengeluarkan emosinya dengan mengangkat tangan dan menunjuk kepada Bapak Rahman Hidayat pada saat Bapak Rahman Hidayat menanyakan sesuatu kepada Yoris. Begitu kencang dan sampai akhirnya dilerai oleh hakim, di stop oleh hakim dengan sampai mengutuk palu hakim. Di sana lihat bahwa memang ada begitu jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Yoris, tegas, keras, dan ya luar biasa juga memang sih seperti itu ya. Bukan hanya itu, bukan dengan Pak Rahman Hidayat, tetapi juga terjadi Yoris dengan bapaknya yaitu Pak Yosep, di mana di sana terjadi pembongkaran sampai terjadi pembongkaran identitas ya, termasuk masalah ada perselingkuhan disampaikan di sana. Kemudian dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi juga muncul akhirnya di persidangan. Semoga terbuka semuanya di sana ya, terbuka luar biasa. Apa yang menyebabkan sebenarnya Yoris begitu meluapkan emosinya, meluapkan kemarahannya di sana? Nah, tentu akan kita dengar inilah ya kenapa Yoris begitu meluapkan emosinya. Kita ikuti ini ya. Boleh dipanggil juga ya, jangan nanti seolah majelis tidak memeriksa lagi rekan-rekan wartawan. Ini kan sudah hadir tapi tidak diperiksa. Jadi mohon dimengerti ya. Jadi makanya kita tidak memeriksa seperti ini ya. Kemarin datang. Oh gitu sebenarnya tapi ya. Terima kasih. Masih jauh atau gimana? Lagi sampai Pak. Ya Pak, saya bongkar Pak saya. Ya sangat tahu. Ambil meditasi. Siapa? Oh, saya Indonesia. Lihat. Sesuai jadwal kan, Ibu Yanti sama Nyatu dalam hari dua. Siapa? Oh, saya Indonesia. Ibu Yanti ya. Ya, baik. Sesuai jadwal kan, Ibu Yanti sama Nyatu dalam hari dua. Boleh dipanggil juga ya, jangan nanti seolah majelis tidak memeriksa lagi rekan-rekan wartawan. Ini kan sudah hadir tapi tidak diperiksa.
Jadi harus dimengerti ya. Jadi makanya kita tidak memeriksa seperti ini kan. Kemarin datang. Oh gitu. Kita tidak memeriksa ya. Terima kasih. Masih jauh atau gimana? Lagi sampai Pak. yang saya bongkar saya. Yang sekarang tahu mengambil meditasi. Kang Yoris tadi ada satu momen yang Kang Yoris sempat agak berapi-api itu materi apa nih? Nah, ini wawancara nih. Ini harus rekam dulu ini. Bentar Pak. Siap. 3, 2, 1, action. Pak, tadi saya juga dan teman-teman menyaksikan di persidangan bahwa Yoris ada satu segmen yang sangat berapi-api saat ditanya oleh penasihat hukum itu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itu kan sebagai jiwa emosional orang ya, namanya orang kehilangan ibu, adik, itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Berapi-api, rasa marah itu pasti ada. Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan sebagai saksi, dia berapi-api, dia marah dan dia seolah-olah kan itu ya. Itu saya wajar. Banyak orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan seperti itu. Ya. Berkaitan dengan PH-nya penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris itu bagaimana Pak? Itu kan haknya dia lah. Maunya kamu masuk lampu itu haknya dia. Tidak ada yang larang kok kan itu ya. Mulanya siapa apapun itu kan. Cuman kan disayangkan kenapa tidak pokok materi saja itu aja. Jadi kayak tidak ada bahan untuk pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan kita fokus di pokok perkara. Tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk dalam pokok perkara kan. Pertanyaan Ya, itu kalau di BAP. BAP kan nggak ada nabrak pacar itu kan nggak ada di BAP itu kan. Pertanyaan untuk Kak Adong, bisa maju sedikit? Oke. Perasaan A menjadi saksi, ya dapat bilang memberatkan buat Papa sendiri seperti apa sih? Kita sebagai manusia ya mau itu saudara, orang tua, tetap kita itu harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran seperti itu aja. Itu aja. Harapannya dengan Kan dari detik awal pertama sampai ke akhir sekarang saya hanya meminta satu sih, keadilan untuk Mama sama Amel dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku dihukum seberat-beratnya seperti itu. tadi sempat terpancing juga dengan pertanyaan Kakak. Iya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Marah, kesal, campur aduk sih. Dan juga hati itu keinget Mama sama Amel itu aja sih. Ini mau bertanya nih, Mas Ada. Oke, cukup. Masih ada nih, ini terkait persoalan alma mater masih dibahas terus kan Ya, dalam iya. proses persidangan. Ya. Nah, Alma mater dibahas mulu. mungkin ada yang bilang bahwa Kang Yoris satu alma mater dengan saya dan Pak Irlan. Ya. Emang kalau setelah mater emang kenapa? Nah, itu dia. Betul. Masa saya kembali emang kalau setelah mater emang kenapa kan itu? Enggak boleh, dari Ya. sidang. Ya. Tenang kan mereka juga kan? Tapi benar satu alma mater kan? Iya. Enggak, faktanya tidak. Kurang tahu sih, kurang tahu. Enggak, dengan saya Kang Yoris tidak kan? Nggak tahu. Kang Heri nggak tahu, Pak Irlan juga nggak tahu bang. berarti Apa pas penyidikan Pak Berarti Irlan? itu bohong ya? Bohong. Kita tidak satu alma mater. Enggak. Ya atau misalkan bisa juga misalkan Yoris nggak tahu kan lulusan dari mana. Kan satu alma mater bisa beda angkatan, Pak. Iya kan betul. Iya. Mata ini kampus Beda yang jurusan mana gitu, juga. Beda jurusan juga. Nah, itu. Ayo Wis, harapan ke depan gimana nih dalam persidangan ini untuk Bapak Yoris sendiri? Jadi intinya kan gini dalam kita ini, kalau hak kana murah, katakan yang hak itu walaupun pahit rasanya, makanya dia kita buktikan apapun yang terjadi kan itu. Tegakkan keadilan. Itu aja. Sudah, ya. Oke. Ya.
Oke. Cukup ya? Ya, siap. Terima kasih. Maju.